Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carmenita Amalia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi telah didefinisikan para pakar dalam cara yang berbeda. Adapun di sini pengertian dari budaya organisasi menurut Edgar Schein, yaitu budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu karena ia belajar mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Budaya organisasi ini didasarkan pada suatu konsep bangunan 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan asumsi dasar, yang kedua tingkatan nilai, dan yang ketiga tingkatan artefak. Yang dimaksud dengan tingkatan asumsi dasar itu merupakan hubungan manusia dengan apa yang ada di dalam lingkungannya, alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Yang kedua yaitu tingkatan nilai, dalam hubungannya dengan perbuatan atau tingkah laku, dan karenanya nilai bisa diukur dengan adanya perubahan-perubahan atau dengan melalui konsensus sosial. Dan yang ketiga yaitu artefak. Artefak adalah sesuatu yang bisa dilihat tetapi sulit untuk ditirukan, bisa dalam bentuk teknologi, seni, atau sesuatu yang bisa didengar. Pentingnya budaya organisasi, yaitu untuk mengatur perilaku anggota organisasi tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya. Budaya organisasi ini bisa berbeda dengan perusahaan yang lain. Dan kuat lemahnya dari budaya organisasi ini dalam suatu perusahaan tergantung dari nilai-nilai dari karyawannya tersendiri. Fungsi budaya dalam organisasi. Yang pertama yaitu budaya menciptakan pembedaan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Dan yang kedua yaitu memberikan identitas bagi anggota. 3. Menimbulkan komitmen yang lebih luas. 4. Meningkatkan kemantapan sistem sosial. Dan yang kelima, memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Budaya memainkan peran penting dalam organisasi. Yang pertama yaitu semakin jelas nilai-nilai dan persepsi-persepsi yang dimiliki suatu organisasi didefinisikan. Dan yang kedua yaitu orang tidak lagi berpikir untuk kepentingan-pentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, budaya menuntun perkataan dan perbuatan karyawannya. Karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai sistem nilai yang dianut dan dimiliki secara bersama anggotanya, yaitu ada 7 karakteristik. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan risiko. Sejauh mana para karyawan didorong agar inovatif dan mengambil risiko. Yang kedua yaitu perhatian terhadap detail. Para karyawan diharapkan memperlihatkan presisi atau kecermatan. Yang ketiga yaitu orientasi hasil. Manajemen memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada teknik. Yang keempat yaitu orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dampak hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima yaitu orientasi tim. Kegiatan kerja diorganisasikan berdasarkan tim. Yang keenam keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif. Dan yang terakhir yaitu kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo bukannya pertumbuhan. Budaya organisasi ditinjau dari tingkat pemilikan. Yang pertama yaitu dominant culture. Yang dimaksud dengan dominant culture di sini yaitu seperangkat nilai inti yang dimiliki oleh sebagian besar anggota organisasinya. Dan yang kedua yaitu subculture. Seperangkat ini nilai yang dimiliki oleh minoritas kecil dari anggota organisasi. Menciptakan budaya organisasi. Yang pertama yaitu pendiri menyewa dan hanya mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang seperti yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu mengindoktrinasi, mensosialisasikan karyawan ini pada cara berpikir dan perasaan mereka. Dan yang terakhir yaitu perilaku pendirinya sendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi mereka dan mereka menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi mereka.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.